جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bahagia bisa bertemu di dalam channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan tenang dan sampai akhir bulan nanti. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sesungguhnya pertanyaan yang sama juga diajukan oleh beberapa orang yang lain, yakni terkait berita atau pernyataan di media bahwa orang yang mati karena terkena COVID-19 ini tergolong mati syahid. Apakah benar secara kajian fikih? Nah, saat ini kita membawa kitab namanya Nihayatul Zain, karya dari Syekh Abi Abdul Mukti Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang sangat masyhur, kemudian disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani oleh kalangan masyarakat muslim. Nah, di dalam bab janais ya, nanti bisa dicek di sana beliau membagi secara jelas orang-orang yang mati syahid. Yang pertama adalah orang yang mati syahid dunia dan akhirat, yakni orang-orang yang terjun di medan perang melawan kafir harbi, kafir musuh, kemudian dia meninggal dan niatnya dia ikut berperang adalah semata-mata li'i'la'i kalimatillah, membela agama Allah, meluhurkan agama Allah. Nah, yang kedua adalah orang yang mati syahid dunia saja. Nah, orang ini sama dengan yang pertama, orang yang ikut berperang melawan kafir harbi, kafir musuh. Akan tapi yang membedakan adalah niatnya, motifnya dia ikut berperang adalah bukan li'i'la'i kalimatillah, tapi motif-motif duniawi. Nah, orang seperti ini mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah, seperti niatnya untuk biar disebut pahlawan dan lain sebagainya. Ini tentu sangat-sangat iman ya, sangat disayangkan. Nah, pembagian 1 dan 2, mati syahid dunia akhirat maupun syahid dunia saja, di dalam tajisnya, merawatnya ini dibedakan, tidak seperti orang-orang yang mati secara wajar ya. Nah, di antaranya adalah dia tidak dimandikan, juga kafan yang melekat di badannya saat beliau ini meninggal, maka ini tetap harus dilekatkan atau dikafankan kepada beliau yang mati meninggal ini. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid akhirat, dan ini banyak, nanti akan kita contohkan beberapa agar tayangan channel ini tidak terlalu panjang gitu ya. Syahid akhirat ini adalah mereka-mereka dalam perawatannya sama seperti orang-orang yang lain. Nah, yang pertama dicontohkan di sana orang yang mati syahid akhirat adalah orang yang meninggal di dalam masa-masa mencari ilmu. Jadi wal mayit fi talabil ilmi walau fi firashihi, begitu. Sekalipun dia meninggal itu saat dia tidur, yang penting dia di tengah-tengah mondok, di tengah-tengah mencari ilmu, sangat mulia. Jadi orang-orang yang mencari ilmu kemudian meninggal. Nah, yang kedua adalah al-gharik. Jadi orang yang mati tenggelam. Jadi orang mati tenggelam ini jangan dianggap kemudian matinya ini mati tidak baik begitu ya, tapi justru ini baik. Jadi orang mati meninggal, yang penting sebab tenggelamnya ini adalah bukan hal yang haram seperti bunuh diri ya, atau melawan pada saat itu gelombang besar, dia tetap berlayar juga. Sehingga di sini disebutkan dunal gharik bisa irisafinatin fi waqti hijanirih, ya, orang yang melawan alam ya, sudah musim badai dia tetap saya berlayar. Jadi fa'inahu laisa bisyahidin, orang seperti ini bukan orang yang mati syahid. Yang berikutnya adalah wal maktun, yakni orang yang meninggal karena sakit perut besar gitu ya. Yang penting sebabnya bukan haram. Kalau sebabnya minum miras umpama begitu, maka tentu bukan syahid. Yakni ini orang-orang yang memang diberi cobaan oleh Allah dengan penderitaan penyakit yang semacam ini, yakni perutnya besar berisi air. Nah, ini orang seperti ini orang yang matinya adalah mati syahid. Yang berikutnya adalah wal maitah tolkon. Jadi ibu-ibu, para wanita yang meninggal karena berjuang melawan sakitnya melahirkan.
tapi dengan syarat di dalam tata sabab fi isqatil walad. Jadi bukan karena menggugurkan bayi. Jadi kalau bayi tidak digugurkan kemudian dia melahirkan meninggal, maka ini bukan mati syahid. Jadi melahirkan bayi yang memang secara alami ya, dia harus lahir begitu. Baik itu sudah sempurna maupun tidak, kemudian dia meninggal, dia mati syahid. Yang berikutnya adalah wal mayit iskon. Jadi orang-orang yang mati kan memendam rasa cinta kepada orang lain. Ini sangat-sangat ngenes ini ya. Nah, syaratnya cukup berat. Jadi bisyartil kafi anil maharim hatta anin nadhari bihaitsu la ikhtalla bimahbubihi lam yatajawaz syar'a. Jadi dengan syarat orang yang memendam cinta kepada orang lain ini, selama dia memendam cintanya, dia tidak pernah melanggar aturan-aturan Allah. Dia mampu menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti berduaan. Dia juga tidak pernah memegang begitu. Dan syarat yang paling yang paling berat lagi adalah wa bisyartil kitman hatta an ma'thuqihi. Jadi dia juga harus menahan diri untuk tidak menyampaikan orang lain rasa cintanya. Jadi harus betul-betul dipendam, termasuk pada si dia gitu ya. Masya Allah, ini mati ngenes, tapi oleh Allah dibalas, dia adalah dilabeli mati syahid. Kemudian yang terakhir wal mat'un, yakni orang-orang yang meninggal, yang mati karena terkena pandemi penyakit gitu, kena wabah termasuk COVID-19. Akan tetapi ada syaratnya, haitsu kana shabiran muhtasiban. Teman-teman sekalian, mati syahid karena COVID ini harus dipahami, harus dibatasi. Betul mereka mati syahid, tapi untuk orang-orang yang sabar. Dari selama dia menderita dia harus sabar, muhtasiban, dan dia semata-mata kalau sembuh dia mencari ridho dan pahala dari Allah. Kalau meninggal dia semata-mata mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup berat. Dan yang syarat yang paling telak adalah, yang paling pokok adalah, yang paling mendasar adalah dia harus muslimah, karena label syahid ini tentu hanya diberikan kepada mereka orang muslim dan muslimah. Nah, sehingga dari seluruh dunia ada seratusan ribu orang yang meninggal karena COVID-19, tentu tidak banyak yang mati syahid karena syaratnya cukup berat. Harus sabar, kemudian harus ihtisab, mencari ridho dari Allah, apakah dia sembuh maupun dia tidak sembuh. Ini sederhana kelihatannya, tapi syarat ini berat. Tapi mudah-mudahan mereka yang meninggal ini bisa sabar, bisa muhtasiban gitu, sehingga beliau memang termasuk mati syahid, karena tidak main-main mati syahid itu. Jadi makna syahadah itu adalah lahum annahum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang-orang yang mati syahid adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia diopeni oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dijaga oleh Allah, tentu dengan cara-cara Allah di sana, tidak seperti menjaga dan memberi rezeki ketika kita hidup di dunia, mungkin bahkan lebih dari itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, jaga kesehatan, jaga iman kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.